Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan nikmatnya pada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita yaitu Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan semoga kita termasuk di antara umatnya yang bisa mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir nanti. Dan saya ucapkan kami ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mempresentasikan terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa saya di bawah bimbingan saya, gitu ya, yang berjudul Dinamika Komitmen Pernikahan pada Suami yang Istrinya Menjadi TKW di Kabupaten Indramayu. Nah, nanti akan dibahas beberapa hal, gitu ya. Yang pertama terkait dengan latar belakang penelitian, lalu kemudian ada literatur review, ada metode penelitian, lalu kemudian hasil dan pembahasan, serta kesimpulan. Yang pertama adalah terkait dengan latar belakang penelitian. Di sini adalah tujuan dari pernikahan itu sendiri, jika menurut undang-undang itu adalah membentuk keluarga yang bahagia. Dan kami yakin gitu ya, setiap pernikahan itu memang tujuannya adalah untuk mencari kebahagiaan, bukan mencari penderitaan gitu ya. Seperti itu, membentuk keluarga bahagia, sejahtera, dan kekal gitu ya. Sehingga memang umumnya atau lazimnya adalah mereka ketika menikah itu ya harapannya adalah menikah itu untuk selamanya, seperti itu. Itu berdasarkan ketuhanannya yang Maha Esa. Namun kemudian dalam dinamikanya gitu ya, ada beberapa hal gitu ya ketika menjalani pernikahan, yaitu ada dinamika yang terjadi sehingga dalam beberapa hal itu akhirnya muncul yang namanya perceraian, entah masalah apa dan sebagainya seperti itu gitu ya. Lalu kemudian di sini terkait dengan perceraian sendiri, di sini bisa kita lihat secara statistik yang di mana tiap tahun itu menunjukkan dinamika sebenarnya ada yang naik dan ada yang turun, tapi trennya atau kecenderungannya adalah naik seperti itu. Naiknya pun juga cukup tajam gitu ya, terutama di sini dari tahun 2011 ke 2017 itu naiknya lebih dari 100.000 meskipun di tahun 2013 ada penurunan gitu ya, seperti itu. Nah, sementara itu kasus perceraian di Indramayu sendiri secara khusus gitu ya terdapat 9.444 kasus perceraian di tahun 2015 dan naik di tahun 2016 menjadi turun itu ya, tapi ini hanya berlangsung selama 8 bulan seperti itu. Nah, ini adalah beberapa faktor penyebab terjadinya perceraian seperti itu gitu ya. Kalau yang terjadi di Indramayu adalah asumsinya adalah karena maraknya poligami, lalu kemudian rendahnya pendidikan masyarakat, banyaknya perempuan yang menjadi TKI atau TKW di luar negeri dan banyaknya pernikahan di bawah umur sehingga mereka tidak begitu matang ketika menjalankan pernikahan. Nah, ini berdasarkan dari penelitian Jamil dan Fahrudin di tahun 2015. Nah, di sini kemudian menjadi penting gitu ya, penelitian ini dilakukan, seperti itu. Ada beberapa pasangan gitu ya, dalam kondisi-kondisi yang sebenarnya cukup rentan untuk mengalami pernikahan, tapi kemudian mereka bisa bertahan, seperti itu. Nah, sehingga memang ini yang kemudian menarik buat kami untuk melihat atau ingin mengetahui lebih jauh, apa sebenarnya dinamika yang terjadi dalam pasangan tersebut. Berikutnya adalah terkait dengan definisi komitmen pernikahan itu sendiri. Komitmen sebagai suatu keadaan yang mengarahkan seseorang untuk mempertahankan suatu hubungan yang meliputi orientasi jangka panjang, kedekatan dengan pasangan, dan keinginan untuk terus-menerus bersama melanjutkan hubungan dengan pasangan, seperti itu. Nah, lalu kemudian ada beberapa aspek komitmen pernikahan. Yang pertama adalah terkait dengan satisfaction level, gitu ya, kepuasan yang diperoleh dari hubungan. Lalu kemudian kualitas dari alternatif yang tersedia dalam hubungan tersebut, dan yang terakhir adalah investment size, gitu. Atau investasi yang telah dibuat dalam suatu hubungan seperti waktu, energi, materi, dan juga keterbukaan diri. Metode dalam penelitian yang digunakan dalam riset ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Responden ini melibatkan 2 orang responden utama yang istrinya bekerja menjadi TKW dan 2 orang informan. Dan kemudian pengumpulan datanya menggunakan observasi dan wawancara secara mendalam untuk melihat dinamikanya seperti apa. Lalu kemudian analisis datanya yang digunakan adalah open coding, sehingga nanti bisa melihat kesimpulannya seperti apa.
Baik, saya akan memaparkan hasil dari penelitian yang dilakukan. Ini hasil dari responden pertama. Seperti yang sudah disebutkan tadi, bahwa aspek komitmen pernikahan melingkup 3 aspek, yaitu satisfaction level, terus quality alternatif, sama investment size. Nah, pada responden pertama ini memiliki ketiga aspek tersebut. Yang pertama, satisfaction level mencangkup responden merasa puas dengan pernikahannya karena sudah diberi keturunan dan 2 orang anak laki-laki dan perempuan. Nah, responden juga tetap merasa bahagia menjalani LDM dengan istrinya, walaupun istrinya sudah 2 kali ke luar negeri. Jadi waktu pertama itu istrinya ke Oman itu sekitar 3 tahun, kemudian waktu tahun 2016 kemarin hingga sekarang itu istrinya di Libya. Kemudian ada memiliki rencana menghadapi hari tua bersama. Jadi tidak hanya mencangkup yang sekarang, tapi responden pertama juga memiliki harapan atau cita-cita bisa menghadapi hari tua bersama dengan istrinya, kayak gitu. Terus aspek yang kedua yaitu quality alternatif, mencakup percaya satu sama lain. Jadi karena adanya kualitas dari hubungan keduanya antara responden dan istri itu memunculkan perasaan percaya satu sama lain. Nah, hal ini dapat mengontrol pikiran positif dari responden. Jadi ketika istrinya jauh dan dia di rumah mengurus anak, itu masih tetap bisa berpikir positif dan tidak berpikir yang negatif atau memandang negatif istrinya, seperti itu. Kemudian tidak dipengaruhi orang lain. Nah, ketika sudah ada rasa percaya satu sama lain, maka responden lebih tidak dipengaruhi oleh orang lain karena sudah percaya antara istrinya dengan dirinya, kayak gitu. Terus tidak memiliki pikiran macam-macam, tidak berpikir macam-macam itu seperti kayak ingin melakukan perselingkuhan dan sejenisnya. Nah, kemudian ada ketertarikan dengan istri atau merasa saling memiliki. Jadi di quality alternatif juga responden ini merasa selalu memprioritaskan istrinya karena responden ini memiliki ketertarikan tersendiri kepada istrinya karena responden memandang istrinya ini istimewa dan yang penting dalam hidupnya. Kemudian ada prinsip dalam menikah. Jadi responden juga memiliki prinsip sehingga mempengaruhi kualitas pernikahannya. Responden pertama ini memiliki prinsip bahwa menikah itu cukup sekali seumur hidup. Sehingga responden berusaha mempertahankan pernikahannya. Nah, faktor apa aja sih yang mempertahankan pernikahannya? Nah, responden juga lebih ke coping religius, jadi lebih ke tawakal gitu, bahwa meyakini bahwa segala sesuatu itu sudah diatur oleh Allah gitu. Terus percaya satu sama lain. Nah, yang terakhir aspek investment size itu terkait keturunan, materi, dukungan keluarga, dan waktu. Nah, responden ini merasa bahwa hubungan dengan istrinya itu sudah melibatkan, sudah memberikan investasi banyak terkait keturunan, materi gitu. Materi kan kayak istrinya kan ke luar negeri untuk mencari nafkah, tapi responden juga di rumah itu nggak cuma diem, tapi tetap bekerja juga. Terus dukungan keluarga besar, baik dari keluarga perempuan maupun keluarga si responden, dan waktu. Karena pernikahan yang dijalani itu dari 93, berarti sekarang sudah sekitar 27 tahun. Selanjutnya, hasil dari responden kedua sebenarnya tidak jauh berbeda, namun mungkin karena responden kedua ini memiliki latar belakang pendidikan yang lebih tinggi dari responden pertama, yakni SMA, dan responden pertama itu lulusan SD, maka jawabannya lebih kompleks. Nah, yang pertama itu terkait satisfaction level itu masih bisa bertahan hingga saat ini. Responden itu mensyukuri bahwa masih bisa bertahan, terus merasa bahagia walaupun LDM, dan memiliki rencana menghadapi hari tua bersama.
Sedangkan quality alternatifnya itu terkait percaya satu sama lain, terus tidak mudah dipengaruhi orang lain, terus memiliki toleransi atau fleksibel terhadap pasangan, dan berpikir positif. Terus ketertarikan dengan istri atau merasa saling memiliki, yaitu dipengaruhi oleh faktor memiliki kedekatan emosional, dan istri sangat istimewa dan seseorang yang penting dalam hidupnya. Nah, hal ini mempengaruhi self-control yang ada di dalam diri responden, sehingga responden berusaha menjalankan peran sebaik mungkin, dan berusaha mempertahankan pernikahannya. Nah, hal ini membuat klien tidak gampang mengambil tindakan yang mengancam pernikahannya, gitu. Nah, selain itu juga, klien juga memiliki keinginan untuk tetap bersama, masih memiliki tujuan atau visi misi yang sama, sudah memiliki keturunan, dan merasa bertanggung jawab terhadap istri dan anaknya. Nah, sedangkan investment size-nya di aspek terakhir ini sama seperti responden pertama, yaitu keturunan, materi, dukungan keluarga, dan waktu. Nah, adapun kesimpulan yang didapatkan dari penelitian ini, yang pertama, dinamika komitmen pernikahan kedua responden menyangkut 3 komponen seperti yang dikemukakan oleh Ruth Bolt, yaitu kepuasan peroleh dari hubungan alternatif yang berkualitas dan investasi yang telah dibuat dalam suatu hubungan. Dan kesimpulan lain yang didapatkan dari penelitian ini adalah banyak faktor yang mempengaruhi dari kedua responden untuk mempertahankan pernikahannya. Maaf Pak, boleh di next. Nah, yang pertama itu kepuasan dan kebahagiaan dalam pernikahan, kedua rasa percaya satu sama lain, ketiga prinsip dalam menikah, keempat keterikatan antar suami istri, kelima investasi yang diberikan dalam hubungan, dan keenam dukungan dan keluarga. Dari keluarga. Nah, terus faktor yang mempengaruhi kedua responden untuk tetap mempertahankan pernikahannya, yaitu kedua responden masih ingin hidup bersama dan dipengaruhi oleh keturunan. Sedangkan responden 2 menambahkan alasan mengapa masih mempertahankan pernikahannya, yaitu masih memiliki visi dan misi yang sama, serta merasa bertanggung jawab kepada anak dan istrinya. Baik, demikian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi